Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah Bawor. Waduh, kisah favorit kita semua ya, kisah dari Nirmala. Dan pada episode kali ini bagaimana Bang Tigor ikut ke Banyumas bersama Bawor, Bang Andra dan juga Alfi. Akhirnya kesampaian juga nih, Bang Tigor menjejakkan kakinya di Banyumas. Dan niatan dia sih pengen belajar ilmu goib nih biar bisa berduet sama Bawor. Pastinya seru banget nih ya. Akankah Bang Tigor bisa menjejakkan kakinya di tanah Banyumas dengan selamat? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budu Horor Perjalanan Malam Jakarta Banyumas, kisah Bawor. Hari itu juga, setelah mengurus administrasi, Bawor pulang ke kontrakannya. Segala biaya rumah sakit ditanggung oleh Pak Hendra yang nantinya akan mendapat reimburse dari pihak Bintang Laut karena setiap pekerja di sana memang didaftarkan asuransi. Di dalam kontrakannya yang berada di Tanah Merah, Bawor duduk di atas kasur. Tubuhnya masih lemas sehingga Slamet membantunya membereskan beberapa potong pakaian. "Wor, kamu pulang berapa lama?" "Oh, kata Pak Hendra istirahat dulu sampai aku pulih, Met." "Waduh, terus kata dokter kamu sakit apa sampai muntah darah gitu? Penasaran ya aku." "Ya ada hubungannya sama perut, jadi ya memang harus istirahat dulu." Bawor terpaksa berbohong. Tidak mungkin ia mengatakan kepada Slamet jika ia mendapat serangan gaib karena menolong Pak Hendra. Jika kabar ini sampai bocor, maka orang-orang pasti akan menganggapnya aneh. Slamet menepuk pundak teman sekamarnya itu. "Ya wes, istirahat yang bener, Dang Maria." "Ya Mat, makasih." Slamet mengangguk pelan. Bawor mendengar suara pintu kontrakan sebelah yang terbuka. Tak berselang lama, Tigor muncul dengan ransel di bahu. Wor, udah siap belum kau?" "Udah Bang, gue udah siap dari tadi." "Waduh, Bang Tigor ikut pulkam juga?" "Iyalah Met, aku nggak pernah jalan-jalan ini ke Jawa. Mumpung aku punya teman dari sana, jadi bolehlah aku ikut. Siapa tahu dapat jodoh orang Jawa." "Alah, gaya-gayaan lu Bang, nyari cewek baru, ngejar debur aja nggak dapet-dapet." Kau ini Wor, suka sekali ingetin abangmu ini sama dia. Dia itu udah pergi pula. Ngapa kau bikin aku inget-inget lagi sama dia, Wor?" "Ya maaf Bang, gue bukannya bikin patah hati lu nggak sembuh-sembuh, tapi lihat wajah Bang Tigor cemberut ini enak sekali Bang, menyenangkan." Awesome kali kau Wor, untung kau adikku, kalau bukan sudah kusumpal mulutmu pakai sepatu. Tintin. Terdengar suara klakson mobil dari arah halaman kontrakan. Tigor menoleh dan mendapati mobil Pak Hendra yang sudah terparkir di halaman kontrakan. Bang Andra udah ada di depan. Ayo Wor. Tigor mengambil tas pakaian Bawor dan menentengnya. Sementara Slamet menuntun Bawor yang masih lemas. Andra turun dari mobil dan segera membuka bagasi, lalu memasukkan tas Tigor dan Bawor ke dalamnya. Bang Tigor di depan ya, gue suka ngantuk kalau nyetir nggak sambil ngobrol. Biar Bawor duduk belakang bareng Alfi." "Perikitiu, si Bawor duduk sama Alfi. Cie. Tigor asik meledek Bawor dan Alfi, tetapi mulutnya langsung terdiam begitu melihat tatapan tajam yang dilayangkan oleh Andra. "Kenapa kau Bang Andra melotot begitu?" "Mending Bang Tigor diem deh. Kalau nggak diem nanti gue masukin ke bagasi." Macam mana pula ini Bang Andra?
Katanya minta aku duduk di depan buat ajak ngobrol. Kenapa pula ini aku disuruh diam? Masalahnya gue sumpek denger lu cie-cie begitu. Adik gue itu masih bocah, masih belum waktunya pacaran. Bang Andra, bukannya Alfi itu seumuran sama Bawor ya? Dia udah 23 tahun bang. Dah, gak usah dibahas lagi. Masuk sekarang atau gue tinggal. Sementara itu, di dalam mobil, Bawor tertunduk. Meski dia tidak memiliki perasaan kepada Alfi, tetapi hatinya menjadi sakit ketika mendengar ucapan Andra. Di sisi lain, Alfi juga merasakan hal yang sama meski dia belum tahu apakah ini adalah perasaan cinta atau hanya kekaguman semata. Tetapi dia merasakan dadanya begitu sesak ketika mendengar ucapan kakaknya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam sembari menatap keluar jendela. Pintu mobil ditutup, Andra menyalakan mesin mobilnya. Kita nanti mampir bentar beli etol ya, takut nggak cukup isinya. Siap Bang Andra, kemana aja kau bawa kami ikut kok. Kalau sampai nyasar ke alam gaib gimana? Emang lu mau ikut juga bang? Paten kali moncong kau bang. Ke alam gaib gimana? Jangan sembarangan lah bang kalau kau cakap. Takut juga kan lu bang? Enggak juga sih. Selama perginya aku sama si Bawor, aku tenang-tenang aja. Si Bawor aja lagi KO. Alah, dia itu KO, tapi tetap aja kalau masalah-masalah begini tetap jagonya dia. Bang Tigor, mending jaga ucapan deh. Nanti pas gue tidur, kalau tiba-tiba nyasar ke alam gaib, apa nggak berabe bang? Kalian ini ya, ngomongnya kok pada ngawur sih? Bukannya pada doa yang baik-baik, kenapa jadi ngomong gitu sih? Andra melirik ke adiknya, kemudian ia tersenyum. Iya ya, yaudah, ayo kita berdoa. Semoga perjalanan kita lancar, selamat sampai tujuan. Ya kalau nyasar dikit gak apa-apa, hitung-hitung buat pengalaman, asal bisa balik lagi. Mas Andro kok doanya gitu sih? Andra tidak menjawab dan hanya terkekeh. Mobil perlahan melaju, meninggalkan jalanan tanah merah menuju arah Arta Gading. Mereka mengisi bensin dan juga membeli saldo etol, lalu masuk tol melalui gerbang tol Arta Gading. War, lu udah pernah pulang kampung lewat sini? Belum pernah bang, biasanya kan lewat Kalideres, jadi nggak lewat sini. Lah, memangnya dulu kerja di mana War? Daerah Duta Mas bang, tapi sebentar doang. Kau nggak betah atau gimana War? Nggak ada temennya kah? Nggak apa-apa bang, gue cuma nggak kerasan aja waktu itu, ya jadinya pulang. Kebetulan mama gue waktu itu juga sakit, jadi gue mesti pulang. Oh gitu. Tapi lu di Bintang Laut betah kan? Alhamdulillah betah Bang Andra. Kalau nggak betah kayaknya gue udah keluar dari dulu, nggak sampai 2 bulan di sini. Bawor melirik Alfi sejenak. Dia merasa penasaran dengan gadis itu yang tampak cuek dengan obrolan ini. Dia menelan ludah sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada gadis ini. Kalau Alfi dulu katanya pernah kerja di Bintang Laut juga ya? Kalau boleh tahu, sekarang Alfi kerjanya di mana? Kalau gue kerja dari mana aja bisa. Widih, hebat dong. Emangnya kerja apa? Adik gue itu penulis war. Dulu sih genrenya fantasi. Kalau sekarang dia malah nulis horor. Waduh, keren banget dong. Berarti nyeritain tentang Mbak Kunti sama Mas Poci dong. Alfi terkekeh, ia menggeleng pelan. Gue nggak nulis gituan. Ya lebih ke horor misteri, pembunuhan, tempat angker ya gitu-gitu deh. Waduh, keren itu. Kalau perlu referensi benda yang angker, lihat aja muka Bang Tigor. Itu angker banget. Paten kali mulut kau War. Kau kira mukaku ini bangunan kosong? Gue bercanda bang, jangan dimasukin ke ampel gitu dong. Sebenarnya yang kosong itu hatiku War. Tapi ngomong-ngomong, kalau Alfi nulis cerita horor, bisa dong kolaborasi sama Bawor. Dia itu kan biasa ngurusi persetanan begitu. Ya kalau Bawornya mau sih aku nggak apa-apa. Aku sih senang-senang aja. Aku malah senang kalau bisa dapat cerita yang eksklusif. Itu War, siapa tahu nanti kau jadi ikut terkenal. Enggak bang, nanti kalau gue terkenal, gue sibuk, kita susah kerja bareng lagi. Kata siapa? Kita nggak bisa kerja bareng lagi. Masih bisa lah kita kerja bersama. Ya kan gue nggak butuh tukang parkir bang. Oh
Siapa bilang aku bakal jadi tukang parkirmu, War? Terus jadi apa, Bang? Aku jadi bodyguardmu lah, War. Gini-gini, aku ini sabuk hitam taekwondo, War. Sekali tendang, musuh langsung KO. Ya juga ya, boleh deh. Saran Bang Tigor bakal gue pertimbangin. Kalian ngomong gitu, kayak beneran si Bawor mau jadi artis aja. Ya siapa tahu Bang Andra, siapa tahu Bawor nantinya jadi artis atau host di acara misteri. Andra melirik ke arah Bawor dari kaca tengah. Emangnya lo mau jadi artis, War? Enggak, Bang. Ini macam mana sih Bawor ini? Kupikir kau ngomong-ngomong begitu, kupikir kau sudah siap jadi artis, War. Bang, bukan Deso kayak gue, mana bisa jadi artis, Bang? Kata siapa Deso? Asal pakai baju yang cocok sama rambut yang rapi, ganteng kok. Paten kali itu. Si Bawor ini memang ganteng, badannya tinggi, proporsional, bergingsul pula. Apa yang kurang coba? Kurang putih, Bang. Gue ini burik. Kalau kau burik, lalu kulitku ini apa, War? Ada-ada aja kau ini. Andra dan Bawor terkekeh. Ya, apa yang Tigor katakan bukan tanpa sebab. Hal itu karena kulit Tigor memang jauh lebih gelap dibandingkan Bawor maupun Andra. Apalagi jika dibandingkan dengan Alfi, maka perbedaan di antara keduanya seperti kopi dan susu. Mereka larut dalam obrolan, sementara Bawor sempat terlelap sebentar. Kita udah sampai mana nih? Di Kalimalang, War. Bawor melirik papan reklame di tepian jalan tol. Lampu-lampu mulai menyala, tubuhnya masih lemas, dan kini ia sedikit mengantuk. Bang, gue tidur lagi ya. Gue masih lemas ini, Bang. Ya udah tidur aja. Nanti kalau mampir di rest area gue bangunin ya. Siap, Bang Andra. Makasih ya. Bawor menyandarkan kepalanya dengan nyaman, lalu menarik kerat jaketnya karena kedinginan. Andra melirik ke arah Bawor dan sadar jika pemuda itu kedinginan, lantas ia mematikan AC yang berada di atas Bawor. Bawor merasa matanya semakin berat dan akhirnya ia terlelap. Sementara itu, Andra kembali mengobrol bersama Tigor agar tidak mengantuk. Meski malam masih cukup jauh, tetapi Andra tetap berjaga-jaga dengan mengajak Tigor berbicara agar tidak mengantuk. Bang Tigor, sejak kapan Bang Tigor jadi akrab banget sama Bawor? Perasaan dari dulu Bang Tigor udah tetangga nama si Slamet, tapi gak pernah seakrab itu deh sama dia. Bawor itu beda sama anak-anak lain, Bang. Dia itu belum pacaran, fokus bekerja, udah gak punya orang tua juga. Nah, aku jadi merasa ada banyak persamaan di antara kita berdua. Maksudnya sama-sama jomblo gitu. Bisa aja kau ini Bang Andra. Ya, minimal kita sama-sama jomblo lah. Tapi kalian gak jeruk makan jeruk kan? Ya enggak lah Bang, normal aku ini. Kalau aku lihat wanita cantik, mataku melotot lah. Kalau lihat adikku melotot gak? Alfi yang sedari tadi diam saja melotot begitu mendengar ucapan kakaknya. Sandra, dari tadi aku diem loh, masih digangguin aja. Maaf nih Bang Andra, bukannya Bang Andra punya adik gak cantik, tapi sepertinya dia kelihatan lebih cocok Bang sama si Bawor. Orang Mas Andra aja gak ngizinin, gimana mau sama dia? Parah kali Bang Andra ini emang. Ada apa-apa sama Bawor gak diizinin sama si Alfi. Kata siapa sih gue gak izinin? Gue cuma gak mau effort adik gue lebih gede aja. Oh, jadi kalau si Bawor yang ngejar-ngejar itu Bang Andra bakal kasih izin? Ya belum tentu juga sih, tergantung effortnya dia gimana. Gimana Bang Andra ini? Perasaan adikmu kau tarik ulur kayak benang layangan aja ya. Udah biarin aja, lagi ini masih kecil, gak usah lah cinta-cintaan dulu. Iya itu sudah 23 tahun, bukan anak kecil lagi lah. Udahlah Bang Tigor, gak usah ngeladenin Mas Andra, dia mah kayak kanebo kering. Kanebo kering? Kaku dong. Mobil terus melaju membelah jalan tol dan melambat ketika hendak melewati gerbang tol Cikarang Utama. Sekitar jam 7 malam, Andra menepikan mobilnya ke rest area dan mengajak semuanya turun untuk makan malam. Di dalam restoran, Bawor tampak bingung karena semua menu di sini tampak mahal. Kenapa, War? Gak apa-apa Bang,
gue lagi milih-milih makanan yang murah tapi enak. Ya kenapa harus yang murah? Tinggal pilih aja, nanti gue yang bayar. Waduh, gue malah tambah gak enak lah bang. Pulang aja lu yang ngongkosin, masa makan aja bang Andra yang bayar juga. Andra melirik Adika dan mengangguk. Alfi juga mengangguk, seolah paham dengan apa yang kakaknya inginkan. Kemudian dia mengeluarkan 2 amplop coklat dari dalam tasnya. Ini buat Tigor dan ini buat Bawor. Semua itu titipan dari ayah dan kalian harus terima. Kalau kalian nggak mau terima, gue sama Bang Andra pergi sekarang juga ninggalin kalian di sini. Loh, kok mainnya gitu sih? Yang gak adil lah. Masa gue sama Bang Tigor ditinggal? Ya makanya Wor, kau terima saja uang itu. Ya tapi kan gue bantu Pak Hendra ikhlas bang. Bawor, ini bukan masalah ikhlas atau enggak. Jumlah itu nggak seberapa dibanding dengan apa yang kalian lakukan buat nyelamatin ayah. Sumpah deh, lillahi ta'ala gue ikhlas. Bang Andra, Alfi, kalau kalian ngasih gue duit, kalian sama aja ngotorin muka gue. Ya kalau lu nggak kenapa-napa is oke. Gue nggak akan maksa lu nerima uang ini. Masalahnya lu aja sampai sakit War. Anggap aja ini buat biaya hidup lu selama pemulihan, oke? Udah War, terima aja. Jangan sampai bikin ayah ngerasa utang budi sama kamu ya. Udahlah War, kau terima aja uang ini. Repot kali kau. Kalau kau memang nanti nggak mau pakai uangnya, kau bisa kasihkan uang itu sama anak yatim. Bawor melirik ke arah Tigor sejenak, kemudian dia mengangguk. Ya udah, gue terima ya uangnya. Kebetulan Wur, aku ini anak yatim juga Wur. Kalau memang kau nggak mau pakai uang itu, kasihlah uang itu ke aku, Bambang Worodewo. Anjir, kalau gitu mah gue juga anak yatim dong. Yatim piatu malah. Tigor terkekeh saat mendengar celutukan Bawor. Andra menghela nafas dan menggeleng pelan. Melihat tingkah keduanya membuatnya sedikit terhibur, tapi juga kesal di saat yang bersamaan. Nah, sekarang lu udah punya uang kan? Pilih makanan yang lu suka, jangan takut gak bisa bayar. Siap Bang Andra, kalau begitu biar malam ini gue aja yang traktir makan. Ini baru paten kau Wor. Sekali-kali kau yang traktir aku, jangan aku terus yang keluar duit Wor. Lo bang, lu kan biasanya semangat banget traktir gue. Kenapa seolah-olah gue yang minta traktiran? Jangan ngambek kau Wor. Bukan niatku mau ngungkit yang sudah-sudah. Memang mulutku ini yang kurang ajar. Ya udah bang, kalau gitu lu mau makan apa aja bang? Tigor melihat-lihat menu di tangannya dan memilih sebuah makanan yang menurutnya menarik. Dia menunjuk ke arah sebuah menu daging dengan kuah hitam. Lu mau rawon bang? Iya Wor, belum pernah Wor aku makan ini Wor. Terus Bang Andra sama Alfi mau makan apa? Gue mie Bangladesh aja Wor, minumnya teh susu. Iya aku juga sama, kata Alfi. Kamu yakin Al, malam-malam gini makan mie? Iya bang, udah lama juga gak makan mie. Bawor mengangguk, kemudian ia mengangkat tangannya, sebuah hal yang biasanya hanya bisa ia saksikan saat bekerja di bintang laut. Seorang pelayan mendekat dan mengeluarkan kertas order. Mas, pesan rawon 1 pakai telur asin, mie Bangladeshnya 2, nasi goreng ayamnya 1, minumnya teh susu 4 ya. Ada lagi tambahnya mas? Cukup itu dulu mas. Pelayan itu mengangguk dan segera pergi. Andra mengeluarkan ponsel dan meletakkannya di atas meja. Begitu pula dengan Bawor, Tigor, dan Alfi. Oh iya Wor, aku masih penasaran deh. Kok kamu kemarin sampai muntah darah gitu deh? Ya gue bisa aja cerita sih, tapi nanti kalian gak bakalan percaya, malah nganggep gue orang aneh. Sebenarnya kalian percaya apa enggak itu bukan masalah buat gue, tapi gue males kalau kalian jadi nganggep gue aneh. Andra terkekeh dulu. Dia juga sangat tidak percaya dengan hal-hal mistis. Namun sejak kejadian aneh yang sering menimpa adiknya, dia menyadari jika hal klinik seperti ini memang benar-benar ada. Wor, lu tau gak? Adik gue juga aneh kayak lu. Cuma bedanya dia baru aneh beberapa bulan ini aja. Bawor mengerjitkan alis, kemudian ia melirik Alfi. Aneh gimana bang? Jadi dulu sebenarnya kehidupan kita tuh normal-normal aja. Nah 2 tahun lalu dia mutusin buat jadi penulis tetap, kerjanya dari rumah. Nah dari sana
dia mulai nemuin hal-hal aneh kayak pesugihan dan lain-lain. Jadi kalau lo takut dianggap aneh sama gua, kayaknya itu gak bakalan terjadi deh. Oh gitu ya bang. Tapi Alfi bisa lihat makhluk halus gak? Alfi menggeleng dan tersenyum kecut. Aku pernah lihat, tapi kayaknya cuma apes aja deh. Setan yang lagi apes itu karena bisa dilihat sama manusia, sahut Bawor. War, cerita dong War, kenapa lu sampai bisa muntah darah gitu? Gue penasaran banget. Sampai cari di Google segala macam ilmu hitam, sahut Bang Andra. Jadi gini bang, ada dukun yang disuruh buat jahatin Pak Hendra. Nah, dia itu kan kemarin gagal ya. Kayaknya dia itu nyari tahu siapa yang gagalin rencananya. Dan dia nemuin gue sebagai pelakunya. Ya akhirnya dia nyerang gue dulu sebelum nyerang Pak Hendra lagi. Terus sekarang dia di mana? Kalau nggak salah bang, kujang pusakanya udah diambil. Dia masih bisa berbuat jahat lagi, tapi nggak bakalan bisa sekuat dulu. Wajah Andra dan Alfi menjadi gusar seketika. Mereka takut akan terjadi sesuatu yang buruk lagi kepada ayah mereka ketika mereka pergi. Ya kalian gak usah khawatir, gue udah ninggalin sesuatu buat jagain Pak Hendra. Sesuatu? Jimat maksud lo? Ya bukanlah, gue gak punya jimat, tapi adalah yang bisa buat jagain Pak Hendra. Andra menghela nafas pelan dan mengangguk. Apapun itu makasih ya War. Udah bang, gak usah kebanyakan terima kasih. Sesama manusia itu memang harus saling tolong menolong. Aroma makanan yang harum pun mulai menyeruak. 2 orang pelayan datang dengan nampan berisikan makanan dan minuman. Keempatnya segera memakan makanan masing-masing tanpa banyak bicara dan selesai dalam waktu yang hampir bersamaan. Setelah membayar, mereka pun kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Bang, gue masih lemes. Gue tidur lagi ya. Iya War, kau tidurlah. Istirahat biar cepat sehat kau War. Bawor mengangguk pelan dan kembali terlelap. Andra fokus mengemudi sembari sesekali berbicara dengan Tigor. Sementara Alfi membaca buku melalui tabnya. Musik slow rock mengalun dari audio di dalam mobil membuat Tigor kadang bersenandung. Oh iya bang, kenapa orang Batak suaranya bagus-bagus? Entah bang, aku pun bingung. Kayaknya semua orang Batak yang aku kenal suaranya bagus-bagus bang. Perjalanan tampak lancar-lancar saja. Tidak banyak mobil yang melintas, baik dari arah Jawa Tengah maupun dari arah Jakarta. Tigor merasa heran karena semakin lama jalanan menjadi semakin sepi, papan penanda jalan semakin sedikit sebelum benar-benar habis. Bang Andra, ini jalanan di sini memang sepi begini, nggak ada penanda jalannya ya? Anda terenyak. Seperti baru sadar akan sesuatu, pemuda itu menggelengkan kepalanya cepat, seperti orang yang sedang menghilangkan kantuk. Tigor yang melihat itu merasa was-was seketika. Bang, kenapa? Ngantuk? Sudah, aku aja yang nyetir ya. Andra tidak menjawab. Dia melihat ke sekeliling dan mencoba mengingat-ingat tentang tempat ini. Namun dia yakin seumur hidupnya belum pernah sekalipun ia melewati jalanan ini. Bang, jangan bilang kita nyasar ya. Ini masih di dalam tol. Kita belum ada keluar tol dari tadi. Wajah Andra menjadi pucat. Gua gak tahu daerah sini. Belum pernah lewat sini juga. Kayaknya kita nyasar deh. Tigor menghela nafas panjang dan mulai membuka ponsel, berniat membuka aplikasi map. Namun dia tidak berhasil membuka aplikasi Maps karena jaringan yang tidak tersedia. Gak ada sinyal lagi. Alfi, kamu coba cek map deh. Alfi yang sedari tadi terlalu fokus membaca e-book menoleh dan menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres. Jalanan di luar sana sangat sepi, terlalu sepi untuk ukuran jalan tol seperti tol Cipali. Dia membuka aplikasi di tabnya dan mendapati jika jaringan di tempat tersebut lenyap. Gak ada mas, gak bisa buka, sinyalnya hilang. Aduh, coba deh cek sekali lagi mode pesawatin dulu, baru coba aktifin data lagi.
Alfi menurut dan mengaktifkan mode pesawat. Setelah itu, dia mencoba membuka aplikasi map, tetapi aplikasi tersebut tidak bisa terbuka sama sekali. Aduh, tetap nggak bisa nih. Gimana nih? Jangan panik, jangan panik. Bismillah, kita pasti bisa. Mobil itu terus melaju. Jalanan begitu sepi dan hawa dingin menusuk mulai terasa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat di sekitaran. Di depan sana ada percabangan jalan. Aduh, pilih kanan atau pilih kiri nih bang? Tigor melihat di sebelah kiri lebih terang dan tampak beberapa lampu yang seperti lampu rumah di kejauhan. Kiri aja bang, kulihat ada lampu-lampu di sana. Oke, kita ambil kiri. Kalau nyasar salah bang Tigor ya. Kok salah aku jadinya? Kau tanya aku, jawablah. Kalau kau nggak mau dengar jawaban aku, ambil kanan aja. Jadi kalau kita nyasar, ya tinggal nyalain kau lah bang. Yang mana boleh begitu? Ih, kalian ini kenapa ribut-ribut sih? Lagian kita udah nyasar juga. Kanan atau kiri juga nggak masalah. Andra mendengus kesal dan mengambil ke kiri. Lampu-lampu di sana cukup banyak dan jalanan juga lebih terang dari jalan yang mereka lalui sebelumnya. Namun itu hanya beberapa menit sebelum jalanan kembali suram. 5 menit berlalu, mereka kembali mendapati percabangan jalan. Kali ini Andra tidak bertanya dan langsung mengambil kanan. Tigor juga tidak berkomentar tentang hal itu dan fokus memperhatikan sekitar. Ini kayak jalan yang kita laluin barusan ya? Iya, makanya gue ambil kanan bang. Siapa tahu kita bisa nemuin jalan yang benar kalau ambil kanan. Tigor kembali mengangguk dan terus memperhatikan jalan. Wajahnya menegang. Ketika mobil mereka keluar dari jalur tol, lampu penerangan hampir tidak ada di sisi dan kiri kanan jalan dan hanya rumpun bambu yang begitu padat. Gimana ini? Apa kita putar balik aja bang? Nanti makin jauh kita maju, makin dalam kita nyasarnya. Oke, kita putar balik ya. Andra memperlambat laju mobilnya dan mencari area yang cukup untuk putar balik. Setelah mereka berputar balik, mobil kembali melaju cukup kencang. Mereka sudah berjalan cukup lama, tetapi jalan tol yang tadi mereka lalui kini hilang. Seperti tidak pernah ada, yang ada hanyalah hutan bambu di sisi kiri dan kanan jalan. Alfi yang sudah sangat ketakutan menepuk pundak Bawor dan membangunkan pemuda itu. Iya, kita kena ada Bawor. Kenapa nggak bangunin aja dia dari tadi? Ya namanya juga panik, mana kepikiran. Bawor yang masih mengantuk kemudian berkata dengan suara serak, "Ada apa?" Dia mengucuk matanya dan terkejut saat melihat berbagai makhluk aneh di tepi jalan. Waduh, kita di mana ini bang? Itulah Wor, kita nggak tahu sekarang kita ada di mana. Makanya kau kami bangunkan. Waduh, ini mah kita nggak cuma nyasar biasa bang. Kayaknya kita masuk alam gaib. Waduh, terus gimana Wor? Kita bisa keluar kan? Belum juga Bawor menjawab, terdengar suara benturan dari atas mobil. Blah! Andra menginjak rem dan mobil mereka berhenti seketika. Alfi gemetar ketakutan saat melihat kaki sebesar batang pohon kelapa berada di samping mobil. Astaga, itu apa? Bawor menoleh menatap Alfi yang kini gemetar ketakutan. Lu bisa lihat itu Al? Alfi mengangguk, kedua tangannya menutupi wajah. Astaga naga, makhluk apa itu War? War, lihat depan War. Bawor melihat ke arah depan dan mendapatkan seonggok kepala yang menatapnya dalam posisi terbalik. Kepala itu begitu besar, mungkin 1 meter lebarnya. Waduh, kalian bisa lihat juga ya? Lu ngomong apa sih War? Itu ada raksasa gede banget. Andra berusaha menginjak gas, tetapi mobil seperti diam di tempat dan mesin tiba-tiba saja mati. War, gimana ini War? Mobilnya mati. Waduh bang, gue bukan mekanik bang. Jangankan benerin mobil, nyalain mobil aja gue gak bisa bang. Bukan gitu maksud gue. Ini mobilnya mati, cara kita kabur gimana? Gitu ya bang, jangan panik bang. Semakin kita panik, maka mereka semakin senang. Sabar bang, tenang dan berdoa. Gimana mau tenang War? Itu kaki gede kali War. Hancur mobil ini sekali pijak. Udah bang Tigor, tenang aja, biar gue yang urus. Tapi kan lu belum sembuh War. Loh,
Ya kalau bukan gue yang ngurus, masa mau Bang Tigor? Iya juga sih. Ya udah, hati-hati ya, War. Bawor mengangguk, kemudian ia keluar dari mobil. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk serta tekanan yang begitu berat, menandakan jika dirinya bukan lagi berada di alam manusia. Alah dalah, bisa nyasar sejauh ini. Nyetirnya sambil ngelamun apa gimana ini? Pemuda itu berjalan cukup jauh lalu berhenti di depan sosok raksasa itu. Lu kenapa ganggu gue? Gue nggak ada niatan buat ganggu. Kau sudah masuk ke wilayahku dan mengganggu kedamaianku. Ya kalau gitu gue minta maaf. Tapi jangan ganggu lagi ya. Gue mau pulang. Bagaimana bisa semudah itu? Kalian telah mengusikku. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Ya terus maunya gimana? Gue kan juga nggak sengaja masuk ke wilayah lu. Toleran dikit dong. Selama kau bisa mengalahkanku, maka aku akan mengembalikan kalian ke alam kalian lagi. Lu yakin mau tarung sama gue? Ntar kalau kalah jangan nyesel ya. Banyak bicara, padahal semua sedang terluka. Jika kau kalah, maka jiwamu hancur. Tidak hanya gila, kau juga bisa mati. Bawor menghela nafas pelan. Mulutnya berkomat kamit membaca rapalan umbul geni kini. Kedua tangannya diselimuti api berwarna keemasan. Tubuhnya bergetar menahan sakit. Seharusnya ia tidak memaksakan diri, namun situasi kali ini tidak mengizinkan Bawor beristirahat dengan tenang. Bawor mengeluarkan beberapa bola api yang berputar di telapak tangannya yang terbuka. Semakin lama, bola api tersebut semakin besar dan terus berputar hingga membentuk roda api. Wuss! Bawor melemparkan bola api tersebut ke arah sosok di depannya, tetapi serangan tersebut bisa dihindari dengan mudah. Kau pikir bisa melukai aku dengan mudah? Tenang dulu, gue baru pemanasan itu. Dan aku tidak akan menunggumu. Tatkala mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan bersiap menginjak Bawor, boom! Terasa getaran pada tanah di bawahnya. Bawor melompat dan menghindari serangan tersebut. Raksasa itu tidak berhenti dan terus berusaha memenyet Bawor, membuat Bawor jadi Bawor penyet. Dan kakinya gede banget. Dia mengeluarkan keris cakra buana dan menariknya dari selongsong. Cahaya emas berpendar dari badan keris tersebut. Ketika kaki raksasa itu berada di atas kepalanya, Bawor menusuk telapak kaki raksasa itu. Anjir, berat banget. Sementara itu, raksasa atau buto yang bernama Takala itu merasakan hawa panas menjalar di kakinya. Ia mengempaskan tubuh Bawor dalam satu kali sepakan. Pemuda itu terlempar beberapa meter dan mendarat di tanah dengan keras. Asu! Kaki kanan Takala terbakar. Api menjalar dari bekas luka tusukan keris cakra buana hingga menjalar ke seluruh kakinya. Makhluk tersebut menggeram parah. Matanya menyala merah menatap Bawor dengan tatapan membunuh. Dia kemudian berjalan mendekati Bawor. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Di dalam mobil, Tigor dan yang lainnya hanya bisa melihat semuanya. Jantung mereka berdebar keras ketika melihat Bawor mulai terdesak dan berkali-kali dijatuhkan oleh sosok raksasa itu. Gak bisa diem aku nih, aku harus nolong Bawor. Gimana caranya Bang Tigor? Jangan-jangan malah kita cuma nambahin bebannya aja. Tapi mas ya kita cuma diem aja sementara Bawor babak belur begitu. Ya kalau kita mau nolong caranya gimana coba? Coba bilang gue harus gimana dong buat nolong dia, ha? Ya, aku juga belum tahu caranya lah Bang Andra. Tapi aku gak bakal diam lihat Bawor berjuang sendirian. Akhirnya Tigor membuka pintu dan berlari menuju Bawor yang terkapar di atas sana. Andre ingin menyusul, tetapi ia tidak bisa membiarkan adiknya berada di dalam mobil sendirian. Mas Andre kenapa gak turun bantuin mereka? Kalau mas turun kamu gimana? Aku gak apa-apa sendirian. Aku gak mau kamu sendirian. Gimana pun kamu tanggung jawab utamaku. Tapi mas, jangan tapi-tapi. Alfi terdiam. Dia paham betul bagaimana sifat kakaknya itu. Sekali membuat keputusan, maka siapapun tidak akan bisa mengubahnya.
Sementara itu, Bawor yang melihat Tigor berlari ke arahnya berusaha meminta Tigor untuk masuk ke dalam mobil lagi. Namun Tigor tidak mendengarkan ucapan Bawor dan terus berlari menuju pemuda itu. Tak kalah tertawa saat melihat Tigor mendekat. Satu lagi jiwa manusia lemah ingin dilenyapkan. Wor, jangan mati dulu kau, Wor. Masuk mobil lagi, Bang. Ya enggak lah, aku nggak mau. Kau gimana coba? Tak kalah, sosok raksasa itu berbalik dan menyerang Tigor dengan tendangan. Untung saja Tigor cukup cepat untuk menghindari serangan tersebut. Bawor menggertakkan giginya. Kemudian ia merapal sesuatu. Keris Cakrabuana kini bersinar terang seperti sebuah pedang laser. Paten kali senjata kau, Wor. Bawor tidak menjawab. Dia mengayunkan kerisnya. Cahaya kemasan yang berpendar dari keris Cakrabuana melesat cepat menuju Takala. Takala terkejut saat merasakan serangan itu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku ternyata meremehkanmu, manusia. Ya, lu terlalu ngeremehin gue. Bawor bersiul panjang ketika Tigor berusaha menghampirinya. Beberapa waktu lalu dia teringat kepada Staling, Uling penjaganya. Dia sengaja memberi nama baru kepada Uling untuk memperkuat hubungan antara mereka berdua. Tak lama berselang, Staling muncul dan terbang mendekati Bawor. Uling putih dengan panjang belasan meter itu meliuk dengan lincah di langit seperti naga. Tigor yang baru pertama kalinya melihat Uling terkejut bukan main. Wor, makhluk apa itu, Wor? Oh, itu namanya Staling, Bang. Staling? Apa itu, Wor? Setan keliling maksudmu? Waduh, bukan, Bang. Staling itu adalah makhluk yang nemenin gue. Uling putih itu kian mendekat hingga akhirnya tiba di atas Bawor. Tubuhnya yang panjang dan besar kini melayang dan berputar di atas kepala Bawor, melindungi tuannya dari segala sisi. Ling, kalahin dia, Ling. Gak usah sampai hancur. Bikin dia babak belur aja, Ling. Seolah memahami apa yang Bawor katakan, Staling mengangguk dan meluncur ke arah Takala. Hanya dalam beberapa sapuan ekor, Staling berhasil membuat Takala bertekuk lutut di hadapan Bawor. Makhluk yang awalnya memiliki tinggi beberapa meter itu mengecil hingga menjadi seperti pria pada umumnya. Maafkan aku. Aku tidak tahu jika Anda adalah keturunan banyak catra. Gue bakalan maafin lo. Tapi kenapa lu bikin kita semua masuk alam gaib? Takala menunduk ketakutan. Tatapan Uling putih yang menghujaninya memberikan tekanan luar biasa. Saya melihat ada Sukma yang terluka di dalam kendaraan itu. Akan lebih mudah untuk membawa mereka yang jiwanya sedang terluka untuk masuk ke alam ini. Alah, lain kali jangan begitu. Kalau yang lu sasarin ternyata orang yang lagi ditunggu sama keluarganya, gimana coba? Maafkan aku. Ya udah, kali ini lu gue maafin. Walaupun gue sebel, tapi kali ini gue kasih ampun. Tapi awas aja lu, kalau lu sampai berbuat orang nyasar lagi, gue bakal minta si Staling buat ngacak-ngacak rumah lu. Aku bersumpah, aku tidak akan mengulanginya lagi, kecuali kepada seseorang yang memiliki niat jahat kepada kaumku. Udah, gak usah janji-janji. Cukup lakuin apa yang gue minta. Kita sesama makhluk ciptaan Tuhan, mendingan jangan saling ganggu deh, paham? Aku mengerti. Yaudah, sekarang lo pergi. Balikin gue sama teman-teman gue ke alam manusia lagi. Awas aja lu kalau dibikin nyasar lagi. Gue minta Uling gablokin lo. Tidak akan. Bawor menengus pelan. Dia kemudian menyimpan kembali keris Cakrabuana ke dalam tubuhnya dan menepuk bau Tigor yang masih terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ayo Bang Tigor, kita balik. Iya Wor. Ayo. Keduanya berbalik dan berjalan menuju mobil Andra. Saat keduanya masuk, tampak wajah Andra yang pucat pasi. Andra menatap Bawor dengan ketakutan. War, lu manusia kan, War? Iya Bang, gue masih manusia. Emangnya kenapa sih? Tangan lu kok tadi bisa keluar api ya? Udah gitu, belut raksasa yang bisa terbang itu apaan? Terus tadi pedang lasernya kemana? Kok bisa hilang? Bawor menggaruk lehernya kemudian tersenyum kecut.
Dia sudah menduga jika Andra dan Alfi bisa melihat aksinya barusan. Boleh nggak kalau jelasinnya nanti aja? Badan gue sakit semuanya nih. Andra menyadari kebodohannya, kemudian ia mengangguk. Iya, gak usah cerita sekarang, gak masalah. Yang penting nanti lu ceritain semuanya ya. Iya bang, nanti gue ceritain semuanya. Di sisi lain, berbanding terbalik dengan ekspresi kakaknya, Alfi menampakkan binar kebahagiaan. Dia membalikkan tabnya dengan senyuman lebar. Gila War, kamu keren banget. Aku ngerasa lagi nonton film kolosal deh. Wajah Bawor memerah. Pemuda itu tersipu malu kala mendengar ucapan Alfi. War, wajah kau kenapa? Udah macam kepiting rebus aja kau, War. Bang Tigor, apaan sih? Gue cuma kepanasan doang ini. Perlu gue kencengin AC-nya? Nggak perlu bang, ini aja udah dingin. Yang betul lah kau, War. Kepanasan apa kedinginan ini, War? Udah, mendingan sekarang kita jalan aja gimana? Nanti keburu pagi nih. Andra mengangguk dan menyalakan mesin mobil. Sempat ada kekhawatiran saat ia menyalakan mesin, khawatir jika mobilnya tidak mau menyala. Stalling, si uling putih bergerak terlebih dahulu, seolah membimbing mobil mereka ke arah yang seharusnya. Setelah berkendara selama kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka pun bisa melihat kendaraan lain. Sosok Stalling yang sedari tadi membimbing langkah mereka juga kini telah menghilang. War, kita udah nggak di dunia gaib lagi kan? Tanya Andra. Iya bang, kalian udah nggak bisa lihat Stalling kan? Ketiganya kompak mengangguk. Tidak ada lagi Stalling atau makhluk-makhluk menyeramkan lainnya yang sebelumnya bisa mereka lihat. Akhirnya mereka bisa bernafas lega. War, ngomong-ngomong, kita udah sampai mana ini? Aku nggak tahu sama sekali ini loh. Andra memperhatikan papan nama sekitar dan menemukan bahwa mereka sudah berada di sekitaran pintu keluar Brexit. Udah deket bang, sebentar lagi kita sampai di rumah Bawor. Mantap kali, gak kerasa juga ya? Ya gak kerasa karena kita muter-muter di alam gaib. Andra dan Tigor terus saja mengobrol. Sementara Bawor yang merasa kelelahan kembali tertidur. Badan pemuda itu begitu panas, membuat Alfi yang duduk di sampingnya menjadi cemas. Mas Andra, si Bawor badannya demam nih. Gak apa-apa, sebentar lagi kita sampai kok. Apa perlu kita ke klinik dulu aja? Kayaknya si Bawor kecapean deh, berantem sama makhluk yang tadi. Iya, parah juga kau gak bantu kami Bang Andra. Gue kan gak jago berantem Bang Tigor. Gue juga gak paham masalah persetanan. Kalau gue bantu yang ada malah tambah ruwet. Lagian gue juga nggak mau ambil risiko ninggalin Alfi sendirian di mobil. Ya juga sih. Ya udahlah, semoga aja si Bawor nggak kenapa-napa ini. Sekitar 1 jam setelah keluar dari pintu tol Brexit, mobil mereka berhenti di halaman rumah dengan pendopo di bagian depan kediaman. Meski terbuat dari kayu, tetapi tidak ada bagian dari rumah itu yang tidak terlihat indah. Untuk beberapa waktu, Tigor terpana saat melihat megahnya bangunan kayu itu. Bawor yang merasa mobil berhenti, kemudian membuka mata dan terkejut saat dirinya sudah sampai di rumah milik padenya. Aduh, hebat banget Bang Andra, gak pakai acara nyasar lagi. Ya kalau masih wilayah Banyumas mah gua apal, War. Dari arah salah satu ruangan, terlihat seorang pria parubaya yang keluar dengan santai. Kalian sudah sampai. Bawor langsung menyalami pria tersebut. Ya Wak, alhamdulillah. Hadi tersenyum lembut. Bagaimana? Apa perjalanan kalian menyenangkan? Menyenangkan dari mana sih Wak? Orang kita sempat masuk ke alam gaib. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bawor. Waduh, makin seru ya dari episode ke episode kisah Bawor ini, dan hidup-hidup banget kalau menurut saya kisahnya, karena di sini dialognya tektokan banget ya antara Bawor, Tigor, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang begitu berat, Bang Tigor beserta rombongan bisa sampai juga di Banyumas, Jawa Tengah. Wah, nih makin penasaran nih, apakah nanti Bang Tigor benar-benar belajar nih sama uaknya Bawor, ataukah ya gimana ya, intinya mereka
berduet nih. Kalau saya sih berharap, saya pribadi ya berharap semoga saja sih Tigor ya paling nggak sedikit-sedikit lah ya, biar diajarin biar bisa nanti beraksi bareng sama Bawor. Dan mereka sekelompok orang ini dalam satu mobil masuk ke dalam alam gaib dan bertemu dengan Buto atau raksasa yang bernama Takala. Waduh, bukan Tatkala ya, tapi Takala teman-teman. Dan di sini bagaimana akhirnya Bawor berhasil mengalahkan sosok Buto itu, yang mana ternyata dia memang mengincar Sukma yang terluka. Jadi dia bisa melihat nih Sukmanya Bawor terluka, udah dia incar nih. Padahal nggak tahu di belakangnya ada si Staling. Namanya keren ya Staling ya. Uling, hewan gaib penjaga Bawor ini dipanggil dan menyelesaikannya dengan baik. Nah, pasti teman-teman bingung nih, kenapa sih semuanya jadi bisa melihat sosok-sosok astral itu? Karena mereka sudah masuk di alam gaib. Jadi semuanya bisa melihat, bahkan Tigor, Andra, Alfi itu bisa melihat tuh aksi dari Bawor yang berantem sama sosok Buto itu yang bernama Takala. Nah, tapi setelah dia keluar dari alam gaib itu, ya udah nggak kelihatan lagi, mereka nggak bisa ngelihat lagi. Dan pakai banget kisahnya, dan semakin ditunggu nih kisah Bawor selanjutnya ya. Apakah Bang Tigor akan belajar atau tidak? Satu lagi teman-teman, ada hikmah baik di sini yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil. Intinya ucapan adalah doa. Nah, mereka tuh sebelum berangkat, oke lah, maksud mereka bercanda lah ya. Tapi di situ mereka berucap, nyasar ke alam gaib. Ya bercanda, tapi ingat ucapan adalah doa. Bener-bener tuh mereka masuk ke alam gaib. Untungnya mereka masih bisa selamat. Jadi kita jadikan pelajaran untuk kita semua. Hati-hatilah dalam berucap, karena ucapan adalah doa. Walaupun itu bercanda, aduh, jangan deh. Apalagi untuk hal-hal yang kayak begitu, nauzubillah min dzalik. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Nirmala, terima kasih banyak. Kisah Bawor sangat menghibur. Ditunggu lagi untuk kisah Bawor selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah Bawor barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, tombol like-nya jangan lupa diklik juga ya teman-teman ya, biar tambah viral nih videonya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Dan di akhir kata saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.